yang merugi ini selama di bulan Ramadan, mereka berhak untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Sebenarnya hari raya Idul Fitri ini untuk siapa? Nah, ini ada menarik ya, satu kata-kata dari Imam Ali karamallahu wajhah, beliau sebutkan bahwa, sesungguhnya hari raya itu bukanlah orang yang merayakan Idul Fitri. Tetapi yang dimaksudkan hari raya adalah orang yang hari itu dia tidak bermaksiat kepada Allah dan dia tinggalkan maksiat itu, dia taat sama Allah. Jadi kalau kita ikut standarnya, Sayyidina Ali ini tentu sederhana kalau kita bisa memaknai, patut tidakkah Mhm, seseorang merayakan Idul Fitri? Kalau sekiranya sebelum Idul Fitri itu ada seruan-seruan ibadah yang harus dikerjakan, tetapi orang tidak mengerjakannya. Ya, secara silogismenya sudah bisa kita pahami, ya, dia hanya merayakan hari raya, mhm, ya, merayakan hari raya hari ini seperti yang mungkin, dipahami, baju baru, ya kan, makanan banyak, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kalau mungkin di Aceh kongkowan sama kawan, mhm, halal bihalal dan sebagainya. mhm, Itu simbolitas yang iya, diwujudkan dalam, kegiatan hari raya. Tetapi dari segi makna hari raya yang sebenarnya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ali karramallahu mmm, wajhah tadi. Seseorang yang hari itu dia meninggalkan maksiat dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hari raya baginya. Dan kesempatan ini setiap hari, ya setiap saat ketika kita taat sama Allah, ketika kita sanggup meninggalkan, kemaksiatan kepada Allah, maka saat itu sebenarnya kita sedang berhari raya, sedang bergembira hati, sedang mendapatkan keuntungan, sedang mendapatkan kebahagiaan, sedang mendapatkan tujuan dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nanti ketika di bulan di Idul Fitri itu sering dibacakan oleh tengku-tengku, ayat yang berhubungan dengan keberuntungan ya. Qad aflaha man tazakka, ya, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang telah menyucikan dirinya ya. Eee, yang di mana selama di Ramadan dia zikir, dia taubat, dia baca Al-Quran, dia sholat, dia melaksanakan ibadah, itu adalah sarana untuk menyucikan jiwanya. Ya, atau mungkin dalam ibadah yang lain misalnya zakat, dia menyucikan hartanya, dia kasihkan zakat. Kalau nanti akhir bulan Ramadan ini ada zakat fitrah, dia keluarkan zakat fitrah itu bagian dari menyucikan jiwanya, karena memberikan, makanan pokok kepada orang yang, orang, miskin dan mhm, sebagainya. Dan itu maknanya, qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu di dalam salatnya. Maka orang-orang yang melaksanakan begini, orang-orang yang berhak merayakan hari raya dan orang itulah yang dikatakan orang yang beruntung. Qad aflaha man tadzakka, sungguh sangat sangat beruntung orang-orang yang telah melalui selama Ramadan, dia salat, dia zikir, dia membersihkan dirinya, dia mendekat dengan Allah Subhanahu, dia yang lebih berhak untuk merayakan hari raya. Oh, cuman kayak mana tadi itu simbolitas ya, simbolitas mudah-mudahan, di penghujung Ramadan ini kita bisa terus memperbaikinya dan kebiasaan-kebiasaan seperti tadi itu, ya bisa kita, perbaiki. Betapa misalnya ujian di dalam setelah Ramadan itu kan sangat besar bila kita bandingkan di dalam Ramadan. Dan makanya keberhasilan kata ulama, tanda keberhasilan ibadah seseorang di bulan Ramadan ini, setiap ibadah yang dia kerjakan itu diterima. Tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di luar Ramadan dia masih mengerjakannya. mhm, Kalau kita masih berpuasa di bulan Ramadan ini karena Allah dan Rasul, maka nanti di luar Ramadan kita masih terbiasa puasa sunnah. Ya masih ada puasa Syawal, Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan sebagainya. Kalau kita terbiasa sholat berjamaah di luar Ramadan ini, maka di luar Ramadan ini nanti kita juga terbiasa. Nah, maka itu indikator kata ulama keberhasilan kita melalui Ramadan. Tetapi ketika kita melalui Ramadan, Ramadan soleh, di luar Ramadan kembali ke habitat semula iya, nggak soleh mhm, lagi, nama mungkin, kembali ke kegiatan yang jauh dari, mhm, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berlaku sebagaimana kata-kata, Imam Ahmad, menyebutkan bahwa sungguh sangat buruk orang-orang yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan saja. Bisa saja orang-orang yang demikian dianggap sebagai hamba Ramadan, bukan hambanya Allah. Ya kan, kalau mhm, seseorang benar, menjadi hamba Allah, maka dia akan terus beribadah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Tapi ketika orang hanya soleh, hanya terlihat soleh, hanya sholat, hanya berpuasa di bulan Ramadan, mhm, maka bisa saja secara indikator awalnya dia hamba Ramadan. Tapi kalau dia tidak, seperti itu maksudnya terus, ya tetap soleh di luar Ramadan, maka dia benar-benar menjadi hamba Tuhan.
seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Tengku atas penjelasannya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong Ya, dalam amin. orang-orang yang merugi di bulan Alhamdulillah. Ramadan ini ya Tengku.